Langsung aja ya, mohon maaf ya karena ada kendala teknis satu dan lain halnya. Semoga tetap semangat. Ini langsung kita ada pertanyaan dari Kak Rain Ozora, dari Kak Andri Pohan ya, terkait dengan apa yang pertama nih ada tiga. Apakah bisa membuat cerpen budaya tanpa harus riset atau membaca karya ilmiah seseorang, Kak? Sebenarnya bukan dari riset atau karya ilmiah seseorang ya. Jadi misalnya Kak Andri atau teman-teman mau menjadikan cerita rakyat Malin Kundang, cerita rakyat Tangkuban Perahu, lalu dari penuturan seorang juru kunci tentang Sangkuriang, legenda Sangkuriang, dia di situ adalah seorang ketua adat ya, informasinya valid, sumbernya valid, jadi tidak harus dari karya ilmiah nih ya, dari kakek, dari nenek, misalnya dia punya cerita rakyat, dulu cerita rakyatnya tuh terjadinya gunung Tampomas misalnya, seperti ini, seperti ini, seperti ini, boleh, boleh, jadi tidak harus dari karya ilmiah. Nah, kembali dulu nih, kembali kepada apa yang sudah Kak Lina sampaikan ya di awal terkait dengan bahwa penulisan karya sastra ini, penciptaan karya ini akan bersumber ide dari cerita Golok Ciomas, dari informasi yang berkaitan dengan Golok Ciomas. Seluruh informasinya ya, itu karena sebelumnya Kalina itu sudah melakukan research. Jadi teman-teman itu ibaratnya sudah disajikan gitu data-data informasinya. Nggak perlu lagi tuh nyari-nyari ke juru kunci, ke nenek, ke kakek. Nggak perlu. Karena Kalina sudah sediakan gitu. Hemat belakang ya Kak Rangga. Jadi Kalina sudah sediakan. Teman-teman nggak perlu nyari-nyari di internet. Tapi misalnya Kalina aku masih penasaran nih informasi mengenai Golok Ciomas. Aku pengen baca di internet yang jauh lebih dalam lagi silahkan gitu ya, tidak dibatasi. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama apakah boleh? Boleh, akan tetapi dari sumber yang valid. Artinya dari mana tuh? Kalau mau dari internet harus dari mana? Misalnya dari LIPI ternyata dari Kemekdikbud, misalnya ada wawancara terkait dengan Golok Ciomas atau misalnya cerita rakyat yang lain. Nah, itu sumbernya jauh lebih valid. Bukan dari Blogspot, WordPress, ini hati-hati ya teman-teman. Kalau misalnya mengambil informasi dari Blogspot, WordPress gitu, dari Facebook gitu, ini harus hati-hati. Sumbernya gitu ya, sumbernya. Jadi ini masalah kevalidan ya. Siapa yang menyampaikannya? Kalau misalnya dia kredibilitas, dia seorang pakar sastra, dia misalnya seorang ahli ekonomi, ya dia seorang praktisi misalnya, pembuat golok. Nah, itu boleh dijadikan sebagai sumber informasi atau informan. Nah, seperti halnya teman-teman mau melakukan wawancara ya untuk sumber informasi terkait dengan berita, misalnya ada kasus pembunuhan, ini kan akan nyari informannya. Nah, otomatis nyari informan yang valid, misalnya minimal ketua RT, atau enggak misalnya terjadi pembunuhannya di kos-kosan, oh ke rumah ibu kosnya yang diwawancara. Lalu untuk informasi tambahan di mana? Warga sekitar. Lalu siapa lagi? Penghuni kos yang lain. Nah, itu ya. Jadi harus merujuk kepada sumber yang valid. Ada mungkin selanjutnya bisa diperjelas lagi oleh Bang Rey ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Suara saya masih aman? Agak Halo? kabut, agak kabut. Jelas Aman Kak, Kak, jelas aman, Kak. aman. Aman ya. Nih yang kedua nih. Apakah bahasa daerah dalam cerpen wajib diterjemahkan semua dalam catatan kaki? Katanya katakan Antipuan. Ini pernah saya sampaikan di pekan yang lalu ya. Di gimit yang kedua itu. Kalian pernah baca, diulangi lagi nih ya. Baca cerita, dia yang nulis itu alumninya UGM. Pinter, bagus tulisannya menurut Kalina untuk sebagai pemula, dia nulis di Wattpad ya. Nah, dia itu membadukan kultur kultur Korea gitu kan. Karena dia seneng banget sama si BTS gitu. Nah, ada istilah-istilah Korea gitu. Itu dia pakai catatan kaki di bawah. Sekarang bayangin aja, tiap bab Kalina baca si ceritanya dia di dalam satu bab itu misalnya dia ngasih catatan kaki dalam bahasa Korea ada 5.
baru satu halaman aja udah 5. Belum halaman lain. Satu bab itu misalnya 20 halaman. Taruhlah ada 15 catatan kaki. Itu kebayang nggak? Ibaratnya nih, mohon maaf ya, ini agak-agak sadis nih bahasanya. Kayak enak gitu loh, kayak kita ngebaca skripsi. Skripsi kan ada pakai teknik catatan kaki, pengutipan langsung, pengutipan tidak langsung. Ini mau ngapain? Mau nulis karya ilmiah pakai catatan kaki. Terus tiap bab itu ada gitu. Nggak estetik kalau menurut Kalina, dan beberapa kita diskusikan juga ya waktu zaman kuliah gitu ya. Beliau sastrawan sekaligus dosen tidak menyarankan demikian gitu loh. Sarankannya bagaimana Kalina? Nah, coba lihat di Rongkah Guman Salangi. Kok Kalina ini ada potongan mantranya ya, rongkahnya kok tidak ditransliterasi, kok tidak diterjemahkan? Kalau teman-teman bacanya teliti, itu ada terjemahannya di dalam teks secara deskriptif. Kalau teman-teman yang udah lulus S1 atau sedang berproses atau waktu zaman sekolah itu belajar bahasa Indonesia, itu ada yang namanya teknik pengutipan tidak langsung. Jadi diterjemahkan di dalam deskripsi teksnya gitu. Ya. Ada tuh. Ada kalimat kayak mantra yang dirapalami, yang diingat kembali oleh si tokoh Guman Salangi itu berarti, nah Tuhan itu ada di atas langit, bla 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 bla. Nah itu, gitu. Orang nggak akan sadar, mengiranya kalimat itu tidak menerjemahkan si potongan rongkah itu. Tapi kalau misalnya dia membaca dengan teliti, gitu, itu akan nemu. Oh, artinya potongan rongkah itu ya. Gitu. Dan Kalina menerjemahkan potongan rongkah itu, sekalipun nemu dari internet, itu verifikasi dulu loh ke Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Daerah, Bahasa Sunda khususnya. Gitu. Ini nggak sembarangan, kita riset dulu, kita baca dulu gitu. Boleh Kalina, boleh. Langsung ke ahlinya misalnya. Itu jauh lebih valid ketimbang kita nyomot dari internet gitu ya, apalagi blogspot gitu, Wikipedia. Itu tuh harus hati-hati lah. Wikipedia masih oke lah. Tapi kalau blogspot WordPress hati-hati ya. Kalau misalnya yang nulisnya itu, oh iya, dia mencantumkan linknya misalnya dia adalah mahasiswa sastra. Nah, itu masih boleh. Karena mau tidak mau, yang namanya mahasiswa dia tahu gitu teknik menulis yang menghindari plagiasi. Ya, gitu. Makanya Kalina tuh selalu ngotot mau teman-teman penulis kayak gitu ya, yang nulis sastra, mau itu mahasiswa, itu nggak boleh asal nyomot sumber. Nggak mau. Ya, jadi sekalipun karya sastra kan imajinatif, ya imajinatif juga riset lah, biar ketahuan lah. Gitu, kita itu benar-benar menggarap karya ini nggak sembarangan. Ya, jadi untuk mempermudah kalian udah siapin tuh informasi mengenai Golok Ciomas, teman-teman tinggal 2 hari kemarin kan, baca, pahami. Tugasnya cuma membaca aja. Lalu yang selanjutnya nih, yang pertanyaan ketiga, apa saja metode riset yang dilakukan dalam membuat karya tulis, terutama fiksi, baik itu cerpen maupun novel? Oh, ini lebih ke teknik ya, kalau misalnya cara teoritis banget, aduh, ini nanti panjang nih. Panjang ini nantinya ya urusannya. Kalau kalau Akan ada itu tetapi, kalau misalnya ada gimana? apa namanya tulisannya mungkin ya bolehlah di-share ke kita-kita Kak biar dibaca gitu untuk Ah, siap, tambahan. siap, siap. Iya, kalau ada tulisannya ya. Nah, kalau ini nih, ini panjang nih ya, ini hanya pakai metode, karena berat nih. Metode risetnya apa? Pakai wawancara. Kalau kita ngomong metode, nanti larinya tuh nggak jauh-jauh beda dengan metode penelitian, metode lagi ya kan. Riset itu kan penelitian kan, gitu. Ini nanti larinya nih ke metodologi penelitian, ini larinya nih, gitu, ke rumpun ilmu itu ya. Yang dilakukan kalau Kalina nih ya, ini secara praktisnya ya, bukan secara teoritis yang ribet-ribet nih, yang sering sekali Kalina terapkan dalam menulis karya sastra, terutama di cerpen. Kalina pasti dengan cara metode apa? Metodenya kita dari literatur. Literatur itu apa? Baca yang pertama, ya, dengan metode studi pustaka. Kalau misalnya kita nyusun skripsi, tesis, disertasi, ini apa teknik pengumpulan datanya? Caranya kita mengumpulkan data itu bagaimana? Studi pustaka.
Kalina apaan studi pustaka? Literatur, apaan literatur? Intinya membaca, kumpulin artikel dari koran, dari catatan orang, tulisan, misalnya kutipan statusnya profesor, itu bisa jadi sumber informasi, sumber inspirasi juga. Lalu selanjutnya apa? Kadang Kalina tuh wawancara loh. Wawancara, selain dari membaca. Boleh dengan wawancara, boleh. Itu tadi tuh misalnya ke juru kunci. Duh, kayaknya aku pengen bahas mengenai sejarah. Ya nanya-nanya ke guru sejarah, wawancara tuh. Ih, tokoh Syekh Abdul Qadir Jailani kayak gimana ya menurut guru sejarah kebudayaan Islam. Kan dia pasti tahu tuh. Misalnya ya, atau Al-Ghazali. Padahal kita udah membaca literatur mengenai Al-Ghazali biografinya. Tapi kita pengen tahu nih tambahan dari orang yang expert. Kita boleh wawancara. Terus siapa tadi? Misalnya guru SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Itu boleh. Pakai wawancara selain membaca literatur. Lalu untuk kayak penerjemahan bahasa ya, itu minimal KBBI atau enggak kamus bahasa daerah. Itu pakai Google juga boleh, nggak apa-apa. Sekarang udah bagus kok Google. Kalau Kalina karena teman itu ada yang orang bahasa daerah gitu ya, atau orang bahasa Inggris gitu, teman-teman itu dimanfaatkan untuk verifikasi gitu. Ini bagus, benar nggak terjemahan saya gitu. Jadi nggak ngasal gitu. Itu sempat tuh ada yang membaca itu, beliau itu PNS di Jakarta senior banget dan suka membaca ya. Nah beliau tuh tanya, ini kok pakai potongan apa, bahasa Sunda kayak begini? Ini kan artinya begini begini begini. Oh, ceritanya dia mengkritik gitu. Terus Kalina bilang, Bu saya udah verifikasi. Ini tuh hasil terjemahan dari kawan saya. Beliau ketua program studi gitu. Oh gitu ya. Gitu. Saya kaget kata dia tuh. Di komunitas ini tuh biasanya orang menulis asal-asal aja. Kok ini ada yang menarik gitu, buat saya itu menarik, beda dari biasanya katanya gitu. Nah, Kalina berani speak up karena apa? Ini aku riset dulu, mohon maaf nih, baca dulu, terus nanya juga ke Bang Ray karena dia kan orang Manado ya, ada keturunan Sangir, tanya dulu, nggak terlalu tahu, cari dulu literatur, baca-baca dulu gitu. Jadi metodenya dengan apa? Yang paling gampang adalah yang paling mudah, studi pustaka atau studi literatur. Artinya kita membaca. Yang selanjutnya boleh wawancara, tanya ahlinya. Gitu. Ya, ahlinya di sini bisa banyak ya, banyak orang. Ya, itu sih. Mungkin dari Bang Ray dulu. Bang Ray ada yang mau ditambahkan? Terkait dengan sumber menulis gitu, agar teman-teman ini nggak asal nyomot gitu maksudnya. Halo? Halo? Oh enggak ya. Gimana nih Kak Andri? Oh, oke Kak. Terima kasih. Jadi intinya kita sekarang buat cerita yang berdasarkan Golok Ciomas Kak, ya, bukan berdasarkan kebudayaan atau ide masing-masing gitu ya Kak. Itunya ceritanya. Nah, ini tantangannya nih. Kalina makanya kata Kalina juga tantangannya di sini. Ya, kita udah selesai, besok itu kita udah masuk ke plan ke penulisan ya, ke tahap writing ya, penulisan sambil editing. Self editing terus nanti juga dibantu sama Kalina. Ini udah mulai sistemnya bimbingan pribadi. Jadi silahkan nanti Kalina akan post di grup gitu. Timing-timing untuk kita berdiskusi itu di jam berapa aja ya. Kalina ada kesediaan waktunya jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini tantangannya nih. Jadi teman-teman, Kak, saya kan udah masukin unsur kebudayaan Aceh. Nah, itu tinggal berpikir, kawinkan dengan si Golok Ciomas, gimana ini ceritanya, gitu kan? Itu akan menjadi sesuatu yang menarik, bahkan akan semakin luas, gitu. Kalina sendiri akan melanjutkan cerita si Rongkah Guman Salangi itu di Sabitah Asmara Loka, gitu. Awalnya dia itu hanya mengambil kultur Lebak Banten, lalu Manado ya, Sangir. Nah, ini akan masukin unsur Golok Ciomas. Ini akan jadi apa? Gitu.
Silakan, itu jauh lebih eksotik gitu. Ibaratnya tuh kalau ngelihat perempuan yang kulitnya agak-agak gelap, ini jauh lebih eksotik loh. Ceritanya udah ada unsur misalnya kultur Acehnya atau misalnya kultur dari Jawanya, etnis Jawanya, terus dimasukkan di Golok Ciomas sesuai yang sudah teman-teman tulis dan teman-teman itu baca gitu. Itu pelan-pelan aja nikmati, akan disisipkan di mana. Entah kayak itu misalnya sebagai hadiah seserahan perkawinan karena ternyata misalnya si Diah Pitaloka ini ada keturunan dari Banten juga gitu misalnya akan ceritanya di dalam tokoh gitu. Entahkah ini akan menjadi suatu industri gitu ya. Ternyata tokohnya itu dia bermain jual beli masalah golok gitu kan. Terus dia dicampurkan tuh fakta-fakta sejarahnya itu mengenai Golok Ciomas, informasi yang Kalina berikan itu. Atau mau dari Godam Sidenok, terus atau misalnya kayaknya mereka itu bertemu di daerah Ciomas gitu, ada terjadi salah paham gitu. Wah, kan gitu kan. Ini menarik ini. Bagaimana caranya teman itu mengkreasikan dalam imajinasinya memasukin unsur-unsur itu. Gitu. Itu tantangannya sebenarnya. Gitu Kak Andri. Berarti tambah satu budaya lagi nih, budaya Ciamis ya. Iya, Dari Banten. tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Terus aja ya Oke, oke. diinkubasi ya, renungan-renungan dibaca, terus nanti juga akan ketemu di mana celahnya gitu. Dengan sajiannya ya cerita pendek gitu ya. Sajian cerita pendek. Bang Ray mungkin ada yang mau ditambahkan Bang Ray terkait dengan menyajikan kebudayaan ya dalam karya sastra atau teman-teman nih mau memasukkan informasi biar valid gitu informasi yang dimasukkan dalam karyanya gitu. Cek, Halo, cek, cek. Ada suara saya nggak? Tes, Bang Aman Ray, Kak, aman, aman. aman ya? aman. Iya. Bang Ray, Eh, nggak ada dia. Kemana ya? nggak kedengeran ya suara saya? Iya, gimana Bang Ray? Volume suaranya Kak kekecilan. Iya, lagi ada masalah. Kayaknya lanjut dulu deh. Saya lagi lagi perbaiki masalahnya. Nanti buang waktu. Kembali. Sudah ada suaranya sudah aman. Ya udah. Ya udah kalau kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain bagaimana nih? Kekasan dia Saya Kak Oki mungkin. Iya, heeh. Assalamualaikum pemuda-pemuda. Waalaikumsalam. Anu gini Kak, Waalaikumsalam. nggih. Hmm? Anu gini, ada beberapa hal yang agak saya bingungin sih. Awal itu kan langsung dicekokin ini nih, bukan informasi sih, tapi kayak kalian nih ngajakin kita nih untuk garapin sesuatu. Terus temanya ya tadi itu Golok Ciomas. Nah, kayaknya apa cuman saya atau teman-teman yang lain seakan-akan tuh tersihir gitu loh Kak sama kata Golok Ciomasnya gitu. Jadi terkesan kita tuh garapinnya ala-ala kerajaan, ala-ala Pakipati atau apa kayak gitu. Nah, setelah saya tengok-tengok lagi nih Kak, garapannya Kak Lina yang dikasih contoh sama Kak Lina juga sama teman-teman lain, kok ada beberapa yang alur ceritanya nih masa kekinian gitu loh, kok gak. Terus teman-teman juga rata-rata ada kerajaan-kerajaan gitu ya kan, termasuk saya juga gitu. Jadi saya tersihirnya di situ gitu loh. Oh alah, jadi bisa ya apa namanya ini ngambil kisah yang era-era milenial gitu. Nah, agak melenceng dari pembahasan sekarang, nggak apa-apa ya kayak pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Itu kira-kira boleh nggak sih Kak? Ada yang sedikit diganti gitu dari tugas-tugas yang sebelumnya gitu. Soalnya dari garapan saya sendiri, risetnya juga kurang banget sih Kak, kurang banget. Jadi untuk masukin, nyisipin, terus combining, kombinasikan sama Golok Ciomas tuh kok agak
rancu banget gitu, agak bertentangan banget gitu. Jadi boleh nggak nih Kak kira-kira diganti lagi sedikit gitu Iya. untuk bisa masuk golok Ciomasnya gitu. Kasih. Iya, oke. Iya, terima kasih ya Kak Oki. Jadi sebenarnya bukan permasalahannya itu latar waktunya, si ceritanya itu di masa kini atau di masa yang lalu gitu, enggak. Adapun cerita yang Golok Ciomas dan Godam si Denok itu berdasarkan, itu beneran cerita rakyatnya. Jadi Kalina ambil dari si penutur cerita, si pemilik cerita, lalu itu kan dalam bahasa daerah. Lalu Kalina transliterasi ya, dan Kalina perbaiki. Jadi sajiannya seperti seakan-akan seperti cerpen gitu. Nah, itu hanya sebagai informasi bahwa cerita aslinya itu sedemikian. Apakah kita akan membuat seperti itu? Jelas tidak. Nah, itu seperti kondo weleng gitu ya, kalau nggak salah, lupa lagi gitu. Sedangkan si Adinda ini harusnya diselamatkan sama siapa? Sama si Saijah gitu jadinya. Tapi ini berbeda karena si Adinda ini uh, dia kekasihnya si Guman Salangi, otomatis yang menyelamatkan adalah Guman Salangi gitu. Jadi hanya meminjam istilah dua nama itu. Kalian nge-review siapa itu Adinda, oh dia itu dalam novel Max Havelaar. Jadi apakah semuanya? Tidak. Makanya ada kan di pertemuan keberapa tuh di kelas Kalina minta 5 hal yang akan dimunculkan. Misalnya tadi, oh Kak, saya itu kisahnya percintaan di masa sekarang. Nah, apakah itu sebagai hadiah misalnya disisipkan? Gitu misalnya, Ratna, aku memberikan hadiah ini untukmu. Apa ini? Ini Golok Ciomas. Ih, dari mana ini Golok Ciomas? Aku baru tahu karena di situ tuh dibuat gitu dialognya. Dia menjelaskan sedikit, oh terpukau katanya si Ratna dari itu. Atau si Ratna itu main gitu ke rumahnya si Bagus gitu. Dia melihat-lihat ada golok di dalam kaca gitu, begitu cantik. Lalu di situ terjadi percakapan. Atau teringat, kok ini seperti golok yang pernah aku lihat ya di rumah kakekku dulu gitu. Oh ternyata si Ratna ini dia ada keturunan dari Banten. Nah itu kan bisa yang seperti itu gitu. Disisipkan di latar belakang kehidupan si tokoh-tokohnya, entah ada di dalamnya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Tadi kata Kak Andri Pohon, wah saya harus nambahin satu kultur budaya lagi. Why not? Gitu. Jadi seserahan kah? Atau misalnya, kan ada kayak ada cerita-cerita yang menolak dikawinkan gitu kan. Nah, mungkin pakai seserahan yang Golok Ciomas gitu kan. Atau mendatangkan juru kunci dari Ciomas itu diundang gitu tokohnya itu sebagai apa, sebagai tamu kehormatan gitu. Ternyata masih ada keturunan, kan itu bisa, tidak harus mengambil kisah yang aslinya gitu tentang Jaka Tingkir. Nggak harus tentang Jaka Tingkir, kita cuma minjem nama gitu, pinjam namanya doang. Apakah saya menceritakan Guman Salangi yang sesungguhnya? Tidak, saya hanya mengambil namanya ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita ada waktu ya next time, ini menarik loh, karena ada teknik sastra itu, dia yang kami orang-orang sastra waktu saya zaman kuliah itu disebutnya dengan resepsi sastra. Itu tuh dosen tuh menceritakan antusias sekali, ada suatu cerpen, coba di searching dari Kompas ya, itu Malin Kundang 2000 atau Malin Kundang Menggugat. Itu putar balik fakta. Jadi cerita aslinya, si Malin Kundang cerita rakyatnya itu kan dia ngutuk ibunya. Ya, halo. Dia ngutuk ibunya kan di cerita aslinya si Malin Kundang itu. Tapi ternyata di cerpen tersebut, entah Malin Kundang 2000, entah Malin Kundang Menggugat nih, saya lupa ya. Ini karena cerita dari dosen. Itu diputar balikan, Malin Kundang yang ngutuk ibunya. Karena apa? Nggak ada seorang ibu itu gitu ya yang mengutuk anaknya. Kalau benar-benar ibu itu
mencintai anaknya sepanjang masa gitu, nggak ada gitu. Itu ibu macam apa itu yang mengutuk anaknya gitu gitu. Jadi ada protes ya. Jadi kan sastra itu kan bisa menjadi alat protes sosial kan. Kita protes, itu protes dia lewat cerpen tersebut gitu. Nah saya di dalam Rongkah Buman Salangi saya memutarbalikkan, bukan memutarbalikkan, saya mengambil jauh gitu. Harusnya Adinda ditolongnya sama Saija, harusnya cinta sejati adalah Saija dan Adinda, Buman Salangi dan Kondo Weleng. Tapi ternyata saya buat itu Adinda itu tidak merubah cerita aslinya. Gitu. Cerita aslinya ya Saija tetap aja sama si Adinda kalau teman-teman baca Max Havelaar. Dan Kondel Weleng sama Guman Salangi dari cerita rakyatnya itu utuh, cuman saya menyajikan berbeda di dalam karya sastra yang modern gitu. Apakah itu merusak? Tidak. Nanti malah orang ketika membaca cerpen saya yang Rongkah Guman Salangi itu tuh akan nyari tahu apa sih ini Rongkah, apa sih Guman Salangi. Oh ternyata muncul Guman Salangi, cerita rakyat dari Sulawesi. Berarti apa? Saya memperkenalkan cerita rakyat dan kebudayaan dari Indonesia gitu ya. Jadi di situ tantangannya, di situlah makanya saya selalu menuliskan kata-kata, memberikan spirit bahwa ayo merenung, membaca buat mahakarya yang berbekas di hati. Sampai kan judul tokoh, coba renungkan satu hari ini tokoh apa yang akan muncul. Dan saya sangat mengapresiasi sekali nama-nama yang keluar itu sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Berarti teman-teman nyiptain tokoh aja, nyiptain nama orang aja, dipikirin gitu, nggak ngasal gitu. Itu luar biasa. Ya, itu tantangannya ya, harus siap nih. Gimana nih? Dari yang lain? Oh ya Kak, jadi masih aman aja nggih? Aku terusin, saya terusin aja tuh cerita. Terus Iya, gimana iya. pinter-pinternya saya untuk nyisipin itu Golok Ciomas gitu nggih? Ya, untuk nyisip-nyisipin informasi mengenai Golok Ciomas. Nggih, nggih, nggih. Soalnya dari Golok Ciomasnya sendiri saya udah baca-baca juga sih Kak di Google sama Oke, siap. artikel-artikel Luar tentang itu biasa. gitu. Jadi nggak apa-apa juga nih Kak saya nyeritain proses gimana pencucian itu golok untuk menyambut Ramadan dan lain-lain. Boleh. Silahkan. Silahkan. Fan-fan aja ya. Silahkan. Iya. Oke, iya Kak. Iya. Tercerahkan. Terima kasih ya Terima Kofi ya, kasih. luar biasa nih. Semoga teman-teman yang lain juga terinspirasi ya. Boleh itu silahkan jelaskan misalnya pencucian golok, terus ada golok itu jenisnya ini, jenisnya itu gitu. Itu silahkan disampaikan. Misalnya di dalam tokoh bapaknya itu tidak setuju anaknya itu akan menikah dengan laki-laki yang A gitu ya. Terus nanti bapaknya itu bawa golok. Terus di dalam cerita misalnya point of view-nya itu orang ketiga, nah di deskripsikan golok yang dipegang bapaknya adalah bernama golok Ciomas gitu. Dia jenisnya memancungan, berukir gini, warnanya begini, kalau dikeluarkan dia akan tercium aroma wangi-wangi kayak wangi-wangi kayu mahoni misalnya atau apa kayak gitu kan. Itu silahkan itu kan berarti teman-teman mendeskripsikan dengan detail kan, nggak cuman nyebutin golok Ciomas. Nah ini akan ketahuan nanti teknik yang digunakan di dalam cerpen telling atau sewing. Nah ketahuan nih kalau misalnya golok Ciomas, dia mengeluarkan golok Ciomas, berarti teman-teman cuman sebatas golok Ciomas, nggak punya deskripsi lengkap. Ini ketahuan banget mana penulis yang riset banget buat tulisannya, mana yang cuman asal menulis. Nah, saya jelas berharapnya tidak demikian ya. Teman-teman sampai detail gitu. Detail mau mengatakan ini adalah golok Ciomas. Nah, ininya detailnya kayak gimana? Ukirannya kah gitu. Warnanya kah, sampai ke baunya kah, panjangnya kah gitu. Itu silahkan. Itu berarti menunjukkan teman-teman itu riset. Riset sekali. Seperti halnya mau pakai deskripsi latar tempat di Ciomas. Kolina aku kan belum pernah ke Ciomas. Kan bisa googling. Nah, googling. Buat apa punya ponsel? Kita harus jauh lebih pintar dari ponsel itu. Kita bisa googling. Ya, Google
googling, kita research dulu Ciomas itu di mana, cari yang Lebak Banten. Oh, dia begini, pemukimannya begini. Nah, coba bayangkan. Bayangkan, imajinasikan dalam pikiran sebelum dituliskan. Imajinasi sampai dia benar-benar hidup di dalam kepala. Sampai akhirnya tuh meledak di dalam kepala teman-teman, akhirnya meledak itu. Ingin dituliskan karena udah selesai ceritanya dari awal sampai akhir. Dialog tokohnya juga. Ini saya sampaikan dulu ya. Ini dialog tokoh kalau misalnya nggak penting-penting amat nggak usah. Hai, apa kabar? Baik. Nggak usah itu ditulis. Nggak usah. Nggak usah ditulis. Langsung aja misalnya dialog tokoh. Langi, seperti apa bentuk Tuhan? Nanti akan aku jawab. Saat aku telah bertemu Tuhan, lalu bertemu kembali dengan kamu. Nah, itu kan dialog yang filosofis gitu, membuat kita merenung gitu. Tapi kalau misalnya, Langi apa kabar? Iya, aku baik. Kamu lagi ngapain? Itu mah nggak usah ditulis. Nggak penting gitu. Menuh-menuhin dalam cerpen itu. Ya. Jadi hati-hati. Hati-hati menyimpan dialog dan memunculkan dialog dalam tokoh. Hati-hati nih. Nanti, kata saya juga, kita sistemnya mulai hari Senin ya. Sampai sekitar 1 minggu, nanti kita ada meet up lagi. Itu sudah sistemnya japri. Jadi misalnya, Kak, aku mau nulis pembukaan dulu. Langsung aja diketik di ponsel. Kayak misalnya kita lagi jalan, nungguin orang gitu. Kita lanjutin ngetik lagi, nggak apa-apa. Di ponsel aja. Biar nggak harus buka-buka, Kak, mager, Kak. Ngebuka laptop. Duh, Kak, aku nggak ada laptop. Di ponsel aja. Dikirim langsung ke Kalina. Kirim, nggak apa-apa. Jadi nulis misalnya tuh, baru dapat pembukaan cerpen. Nggak apa-apa. Nanti Kalina baca. Sambil dibantu sama Kalina. Oh, ini tanda bacanya, oh ini gitu, langsung dievaluasi gitu, boleh ya, biar tidak membebankan, jadi enjoy gitu, menikmati proses menulisnya. Kalina juga suka gitu, biasanya suka ke Bang Ray tuh, ke Bang Ray nulis dulu, dia cuekin aja gitu, nulis nanti edit lagi, tulis lah edit lagi gitu, sambil nungguin, misalnya di Bang gitu kan lumayan ya, nungguin lama gitu, kita dapat inspirasi gitu. Jadi enjoy menulis. Bang Ray gimana Bang Ray? Mumpung masih ada waktu nih, mungkin bisa memberikan spiritnya buat teman-teman. Ya, maaf ya tadi ada masalah teknis, jadi saya udah nggak fokus juga. Dan akhirnya saya beralih ke HP. Si laptop tetap merekam gitu. Sebenarnya nggak ada tambahan sih, Mbak Kalina ya. Cuman yang saya memposisikan diri sebagai orang awam mengenai sastra. Nah, kalau yang saya dengar samar-samar dari penjelasan tadi kan, yang penting informasi atau sesuatu tentang Golok Ciomas yang memuat, entah itu memuat seperti yang Kak siapa tadi? Kak Oki ya? Yang bilang misalnya dimasukin cerita tentang dia itu harus di apa istilahnya itu ya? Pada malam tertentu gitu kan, sehingga jadi ada ritual-ritualnya gitu. Jadi apakah itu informasi-informasi itu harus diselipi di dalam karya itu gitu. Dan bahwa itu menunjukkan atau itu adalah suatu informasi tentang kebudayaan kan di dalam cerita keseluruhan yang katakanlah misalnya kita ambil temanya cinta gitu ya, cinta antara si A dan si B. Jadi tujuannya tetap apa ya Mbak Lina ya? Apa ya, mengartikulasikan kebudayaan gitu kah? Iya. Jadi begini, biasanya kan kalau seniman, mohon maaf saya potong ya Bang Ray. Biasanya kan kalau kayak seniman lukis, dia ngelihat golok ya sebagai benda budaya, dia akan melukis. Gitu kan. Saking cantiknya nih golok gitu. Atau misalnya dia ngelihat motif batik, nah dia akan lukis itu menjadi sebuah lukisan. Nah, kalau seniman sastra itu kayak gimana? Nggak bisa kita ngelukis. Kita tuh hanya bermain dengan kata-kata. Gitu. Jadi untuk menghidupkan benda budaya, ataupun itu aktivitas kebudayaan, ide-ide, gagasan kebudayaan, seorang seniman sastra
dia akan menuliskannya lewat kata-kata. Sebagai mediumnya adalah bahasa. Kita bukan sebagai seniman sastra gitu ya. Medium kita itu bukan cat, kuas, kanvas, bukan. Tapi kata-kata medium kita. Nah, itu yang menjadikan bernilai seninya itu berbeda dengan seni yang dipandang oleh indera penglihatan. Kalau seniman sastra, dia kan lebih kepada pendengaran. Sok mau lihat coba dari penglihatan, orang kata-katanya sama, tapi itu bisa membangkitkan indera si pendengarnya. Ketika saya membacakan rongkah guman salangi, langi memandang ke atas langit-langit, itu langsung tuh orang yang ngedengerin cerita saya atau yang membaca langsung dia berimajinasi. Oh iya, si Langi lagi tiduran, nah kita pelangi-pelangi, terus dia merasa rindu kepada Adinda. Medium seniman sastra itu lewat bahasa. Jadi kita ngelihat golok, kita harus mampu mendeskripsikannya dengan detail dan menghidupkan imajinasi atau indera-indera pada si audiens, si pembaca gitu. Kan kalau kita ngelihat lukisan kan kita terpuaskan kan secara penglihatan, tapi pendengaran tidak, karena dia tidak bersuara. Beda dengan kayak Ariel Noah menciptakan musik. Ketika dia patah hati, dia mengekspresikannya lewat musik, kita bisa mendengar. Indera pendengaran kita yang terbangkitkan. Gitu. Ya, itu estetiknya di situ. Ya, sebagai seniman sastra itu luar biasa menurut saya, Bang Ray. Jadi nggak cuma ngelihat golok, ya udah sebatas golok. Gitu. Seniman sastra juga bisa menghidupkan itu golok dalam kata-kata. Begitu, Bang Ray. Iya. Berarti begini ya, sebenarnya pertanyaan lanjutannya ya dari jawaban atau penjelasan Mbak Lina, sebenarnya bagaimana sih kita meramu komposisi sehingga sastra tetap bisa dinikmati tapi juga kita menyelamatkan culture kita gitu. Karena ini tentu saja adalah masalah kultural gitu, bahwa karena ada akses informasi atau kebanjiran informasi dari luar atau sudah informasi global saat ini yang terus berganti dengan cepat, sehingga manusia juga dituntut untuk belajar cepat, mengetahui lebih banyak hal, dan pada akhirnya implikasinya adalah kita hilang identitas kita, kebudayaan kita bahkan kita tidak pelajari gitu kan. Ini bagaimana ini sebenarnya mengatasi problematika ini gitu loh Mbak Lina dalam karya sastra ya, tentu saja dalam karya sastra. Jadi orang-orang sastra itu dia bersastra, dia bisa untuk memikat, apakah tujuannya itu pasar, dia tetap bisa memikat pembaca-pembaca dari kalangan-kalangan yang teens ya, yang muda, tapi dia tetap memasukkan unsur-unsur kebudayaan yang mana itu juga sebenarnya dia memberi informasi atau mengedukasi bahwa kita ada loh kebudayaan seperti ini. Dan ketika kamu baca ini, kamu akan tahu. Kamu akan tahu tentang itu, dan mungkin kamu akan melakukan riset lebih lanjut gitu dengan smartphone, dengan apapun yang kita punya saat ini kan. Bagaimana itu Mbak Lina? Iya, terima kasih Bang Ray. Ya, jadi kalau kita kembali kepada hakikat atau fungsinya sastra ya, atau seni, kan itu bukan hanya sebagai art for art gitu, bukan seni sebatas seni gitu. Jadi ada yang memandang seni sebagai seni, tapi ada juga para ilmuwan gitu, bahkan jauh sebelum ilmuwan ada, para filosof, dia menginginkan yang namanya seni itu bermoral, ya, ada moralnya ya, dari Plato. Ini maksudnya apa? Seni itu harus mengedukasi. Nah, sastra itu sebenarnya kalau kita mau telusuri gitu ya, pakai sejarah pemikiran Plato gitu ya, itu bagian dari seni. Cuman seni lewat kata-kata. Ini nanti panjang lebar nih, bisa berapa SKS nih. Ya, kalau kita mau menggali pemikiran Plato. Akan tetapi esensinya teman-teman, sastra itu harus berfungsi sebagai edukasi. Nah, di sini edukasinya kepada siapa? Kepada pembaca. Ya, bukan hanya sebagai hiburan. Terhibur. Bukan hanya sebagai terhibur, tapi ada edukasinya. Pembaca
saja mendapatkan apa sih? Makanya ada Tuhan di beberapa itu ya informasi mengenai Golok Ciomas itu ada nilai kearifan, nilai religius. Nah, bisakah nilai-nilai itu yang sudah saya teliti gitu ya, itu dimasukkan ke dalam cerita? Kan saya sudah sampaikan di awal, Mahakarya ini akan lebih difokuskan kepada edukasi, kepada dunia pendidikan. Jadi saat guru mengajarkan cerita pendek, ini yang jadi role-nya adalah, contohnya adalah karya yang teman-teman buat, gitu. Mereka akan memperoleh nilai kebaikan, mereka akan memperoleh informasi, ini ya, judulnya aja sudah mengesankan. Belajar dari judulnya aja siswa itu digiring untuk ngebuka KBBI, gitu. Mereka tahu, konfliknya begini. Guru tuh tadi sampai menjelaskan, tekniknya yang dia gunakan ini. Nah, makanya kan satu hari itu judul yuk teman-teman. Karena nanti pada akhirnya kita harus meet up bersama, Zoom meeting. Harus Zoom, harus publikasi karya. Dan kita akan undang itu siswa dari kalangan akademik, masyarakat juga untuk merespon bagaimana sih terhadap karya yang teman-teman buat. Nanti pasti ada pertanyaan, bagaimana teman Kak Andri ini mengolah cerita sampai sebegini bagusnya? Saya tuh mikirin nama tokoh aja sehari semalam, semedi saya. Nah, kan itu artinya benar-benar dari penghayatan yang luar biasa, nggak cuma namanya udahlah bagus gitu. Kenapa ya biar bagus gitu? Nggak begitu. Nanti itu jadi semacam ada pertanggungjawaban gitu. Nah, nanti sama guru-guru itu akan diteruskan menjadi role model. Siswa dalam pembelajarannya untuk sampai dari ranah, saya melihat kecenderungan cerita teman-teman ini layak konsumsinya untuk anak SMA sampai perguruan tinggi ya. Saya belum menemukan cerita yang layak konsumsi untuk anak-anak ya, SMP, SD, apalagi TK. Saya belum menemukan. Semoga ada teman-teman berkenan tidak hanya menulis satu karya, karena nanti karyanya itu ada cerpen yang baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Semoga masih ada waktu dan teman-teman bersemangat, kita bisa lanjutkan tuh menulis sesi yang kedua, tapi dengan rule-rule atau aturan-aturan dalam sastra anak. Gitu. Ya, karena beda aturannya dalam menulis sastra anak. Kalau ini konsumsinya saya udah melihat mengarah kepada SMA dan perguruan tinggi. Nah, ini bisa jadi rule untuk dosen bahasa Indonesia. Nih, mahasiswa kan ada ya mata kuliah untuk penulisan kreatif sastra, menulis cerpen. Nah, mahasiswa ini disajikan cerita teman-teman. Bukan cuma dibaca, tapi mulai dari teknik, pemilihan sudut pandang, pemilihan fakta-fakta cerita gitu. Bisa digali itu sama dosen sastra itu. Terutama misalnya mau menggali dari kultur kebudayaan. Kulturnya apa, kebudayaan apa sih, nilai-nilai kebudayaan apa sih yang muncul di dalam cerpennya Kak Andri ini? Atau misalnya orang tertarik melihat sisi psikologis dalam cerpennya Kak Riki gitu. Karena sisi psikologisnya yang di-up. Ini jadi bahan pembelajaran. Berarti apa? Nanti itu dosen itu akan memanfaatkan, ini contoh cerpen yang mencerminkan sosiologi sastra. Ini cerpen yang mencerminkan antropologi. Ini cerpen yang mencerminkan psikosastranya di dalam cerpennya. Itu jadi role model. Dan jelas saya menjadi seorang pendidik gitu, saya akan menjadikan role model ini. Jelas. Karena saya tahu teman-teman mencurahkan seluruh pemikirannya, waktunya untuk menciptakan mahakarya ini. Gitu. Dan apakah yang ditantang oleh si filosof itu, oleh Plato mengenai karya sastra atau seni yang bermolar, itu terpenuhi. Saya yakin. Terpenuhi ini. Layak ini dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi cerpen teman-teman itu, mahakarya teman-teman tidak sebatas hanya publikasi, tidak, tapi sampai kepada kelayakan menjadi sumber belajar, khususnya untuk pembelajaran di ranah sastra. Ya, saya melihatnya SMP, SMA dan perguruan tinggi, tapi untuk yang TK, SD, SMP itu belum. Semoga teman-teman berkenan, memberikan waktu, dan bersama saya kita tulis yuk. Tetap dengan Golok Ciomasnya, informasi mengenai Golok Ciomas, tapi kita sajikan untuk anak TK, untuk anak SD dan SMP. Gitu.
luar biasa sih kalau menurut saya, menyelamatkan kebudayaan kita dan sekaligus mengedukasi. Dan karya teman-teman ya tetap abadi gitu. Terus aja kan, setiap ini pelajari lagi sama di sekolah-sekolah itu. Begitu Bang Ray. Oh iya. Jadi kayak kembali ke perseteruan antara Homer dan Plato ya. Plato Iya, yang gitu. mengkritik Homer ya karena dia merasa bahwa sastra atau karya-karya dari Homer itu amoral, itu menggambarkan dewa-dewa yang gila akan kekuasaan gitu, saling berperang, datang mengawini manusia gitu kan, itu kan semua kayak tidak menunjukkan sesuatu yang dianut oleh Plato, cinta akan kebijaksanaan, cinta kealiman gitu ya, filosofi. Oke, mungkin itu karena kalau aku saya bertanya lagi bakal lebih panjang ya. Mungkin teman-teman udah mau istirahat. Udah jam 10 juga. Terima kasih Bang Ray. Bagaimana nih dari teman-teman karena sudah lewat waktu juga. Mohon maaf. Bagaimana? Jadi tujuannya itu mohon maaf, ada yang terakhir boleh? Boleh silahkan Kak. Oke. Mohon maaf nih Kak sebelumnya karena sebelumnya kan belum expect ya buat nanti akan digabungkan begitu dengan cerpen yang sudah disajikan oleh Kakak. Jika menurut saya ada satu dan lain hal yang membuat rancangan yang sebelumnya sudah saya buat itu merasa mentah dan kurang pas jika nanti akan dikolaborasi atau dicocokkan dengan cerpen yang dari Kakak. Apakah boleh ada pergantian begitu, entah itu dari alur atau dan lain-lainnya, atau bagaimana Kak? Boleh. Kalau misalnya kan kemarin kita sudah nih konsep 1 hari nulis. Nah itu nanti teman-teman rangkum, tulis di catatan masing-masing kan. Kemarin saya ngasih judul cerpennya ini, tokohnya ini, tapi saya ingin mengubahnya lagi gitu. Itu silahkan. Saya tidak membatasi. Nah, saya berharap mulai besok itu jika ada yang keresahan atau kayak mengalami stuck atau kayak gimana, mohon dikomunikasikan ya di via Japri. Nanti saya akan share di grup kapan aja nih waktu yang saya berkenan untuk dihubungi gitu ya, agar maksimal gitu, bisa cepat gitu ngebales WA-nya gitu. Nah, jadi misalnya ada perubahan itu silahkan, nggak masalah gitu. Cuman tadi tujuan kita sudah dari awal disampaikan bahwa ingin mengangkat si kebudayaan ini ada di dalam cerpen. Silahkan kawinkan dengan misalnya, saya kan cinta-cintaan di kampus, ya kawinkan bagaimana? Diganti dia misalnya tadinya mahasiswa teknik gitu, sekalipun mahasiswa teknik tapi ternyata dia adalah pencinta golok gitu kan, dibuat karakternya unik sedemikian. Atau misalnya yang ternyata yang satunya adalah mahasiswa filsafat gitu, karena apa? Karena ingin meng-up filosofi yang ada di dalam si golok gitu. Atau misalnya ternyata dia itu mencintai cerita ya si ceweknya ini, jadi si Bagas ngedeketin si tantrinya ini, dia ternyata sekalipun dia mahasiswa teknik gitu, sangar gitu ya di kampus gitu kan, ternyata dia ini adalah pendongeng gitu, dia suka bercerita, ngumpulin anak-anak di rumah, kan itu jadi suatu karakter yang unik misalnya ya, seperti itu tetap bisa dikawinkan, bisa. Karena ya saya pun sudah mencoba di Rongkah Kuman Salangi itu. Dan saya pun bereksperimen lagi nih rencananya di dalam Sabita Asmara Loka. Bahkan saya menarik tuh nama. Jadi ceritanya nanti kalau saya nih, rencananya tokohnya tetap sama, Guman Salangi dan Adinda, akan tetapi konflik yang disajikan berbeda. Memasukkan si Golok Ciomas. Jadi ini akan menarik juga. Kenapa akan menariknya? Karena nanti itu kayak gimana sih? Kayak semacam bisa aja kan nyampe trilogi cerpen kan gitu. Itu bisa jadi trilogi cerpen itu. Jadi nggak bisa misalnya teman-teman mau baca Sabita Asmara Loka, nggak bisa. Harus dibaca dulu Rongkah Guman Salangi kayak gimana. Atau misalnya ketiga tuh apa gitu saya bikin. Gitu. Itu jadi trilogi cerpen itu. Kalau orang kan nulisnya trilogi buku gitu. Kalau kita bereksperimen trilogi cerpen kita bikin nih. Menarik mungkin gitu, dari sudut pandang yang berbeda, konfliknya berbeda, tapi masih ada unsur kebudayaannya. Jadi boleh ya, boleh direkonstruksi ulang silahkan.
gitu Kak. Gimana? Baik Kak, sudah dipahami. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Teman-teman gimana nih? Yang lain masih ada kah? Sampun Kak, terima Atau kasih. Cukup Kak, terima kasih. Iya, oke kalau gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Saya sangat mengapresiasi ya. Saya jadi semangat juga, saya ingin membuktikan kepada dunia ya. Karena ini kata Bang Rai, urusnya disertasi publikasinya bukan nasional lagi ya, internasional. Dan karyanya harus dilihat gitu, bahwa ada dokumentasi mengenai kebudayaan kita yang di dalam cerpen ini akan menginspirasi penulis-penulis yang lain juga untuk melakukan hal yang sama ya. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan tetap antusias ya menimba ilmu sastra, sekalipun ini bukan di bangku formal, tetapi saya berharap ada kebermaknaan dan juga rasa haus teman-teman akan sastra itu sekiranya bisa melalui medium ini ya. Saya tidak menutup batas untuk teman-teman, misalnya ada forum diskusi kesastraan gitu dan ingin mengajak saya dan juga Bang Ray gitu, mengundang kami gitu untuk cuap-cuap subleng gitu, silahkan ya. Yang penting waktunya cocok, itu aja. Yang penting waktunya cocok ya. Gitu, silahkan dengan senang hati ya kita berdiskusi. Nanti mulai besok saya akan share ya waktu-waktu untuk self editing ya dan writing itu. Semoga teman-teman tetap bersemangat sampai akhir, dan jika pun ada lanjutan lagi ya program-program kegiatan menulis, semoga masih berkenan. Itu aja dari saya karena sudah waktu. Alhamdulillahirobbilalamin, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ray, makasih ya Bang Ray karena udah waktu nih. Maaf. Terima kasih Kak Lina, Kak Kuat, Kak Rai. Iya, makasih semua ya udah hadir, udah tetap antusias. Izin out ya Kak ya. Terima kasih, selamat malam. Iya, silahkan.